Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Dua Sisi dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Ya, yang saya persiapkan membaca-baca lagi semua visi misi Amin, terutama konsentrasi di bidang ekonomi. Visi misi Amin bidang ekonomi itu lebih dari 60% dari buku visi misi. Kita yang makro-makro aja. Persiapan Mas Jo ini seperti apa Mas? Ya lihat aja besok ya. Makasih. Ya, baca-baca soal ekonomi gitu kan, baca di koran tiap hari ada gitu. Tidak harus khusus membaca gitu di koran. Oh ini bicara apa nih? Oh ini infrastruktur, oh ini ekonomi. Selamat malam pemirsa. Nah pemirsa, yang namanya pemilihan pemimpin di level apapun, yang namanya unjuk kemampuan, adu argumentasi, unjuk gagasan itu hal yang lumrah untuk meyakinkan pemilihnya. Dan yang pasti ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Dan besok, apalagi di Pilpres 2024 ini ajang kontestasi untuk pimpinan tertinggi di negeri ini. Sudah pasti akan ditunggu oleh seluruh masyarakat. Besok 3 kandidat cawapres akan unjuk penampilan dalam berdebat, dalam adu argumentasi. Kita tahu beberapa waktu lalu debat Pilpres sudah berlangsung dan mungkin masih ingat Anda bagaimana suasananya cukup hangat, dihiasi dengan saling sindir dan saling serang. Kira-kira besok akan seperti apa? Saya bisa bilang ini adalah debat cawapres yang perdana, diikuti lengkap oleh 3 kandidat. Karena seperti yang kita tahu pada forum-forum non formal sebelumnya, 3 kandidat ini tidak lengkap hadir karena ada satu diantaranya yang dalam beberapa kesempatan tidak bisa ikut. Jadi wajar sepertinya kalau besok debat cawapres sangat ditunggu-tunggu oleh publik. Nah kira-kira apakah ada kejutan dalam debat cawapres besok? Nanti akan kita bahas di Dua Sisi malam hari ini. Ya, yang saya persiapkan membaca-baca lagi semua visi misi Amin, terutama konsentrasi di bidang ekonomi. Visi misi Amin bidang ekonomi itu lebih dari 60% dari buku visi misi. Kita yang makro-makro aja. Persiapan Mas Jo ini seperti apa Mas? Ya lihat aja besok ya. Makasih. Ya, baca-baca soal ekonomi gitu kan, baca di koran tiap hari ada gitu. Tidak harus khusus membaca gitu di koran. Oh ini bicara apa nih? Oh ini infrastruktur, oh ini ekonomi. Menghadapi pemerintah yang berkuasa, saya yang mengusung Bapak. Luar biasa, malam ini meriah sekali pemirsa di studio Dua Sisi. Baik, sebelum kita mulai diskusi malam hari ini, saya akan perkenalkan terlebih dahulu. Kalau besok kita akan saksikan debat cawapres, malam ini kita saksikan dulu, bukan debat sini, lebih ke diskusi aja. Untuk pengen tahu gimana persiapannya masing-masing kandidat. Dari nomor 1 ada Jubir Amin, selamat malam. Usama Abdul Aziz, boleh digunakan mikrofonnya ya. Oke, dari nomor 2, pasangan nomor 2 ada Valdo Maldini, selamat malam. Malam Mbak Ani, Assalamualaikum semua. Dari nomor 3 ada Michael Sianipar, Jubir TPN Ganjar, selamat malam. Dan Henry Satrio sebagai Indonesia. kok Anda yang semangat Ya, gitu, saya semangat sekali hari ini. Juga tepuk tangan untuk teman-teman mahasiswa dari UHAMKA dan di belakang saya dari Universitas Bakri. Juga untuk seluruh pendukung, boleh dong tepuk tangan lagi yang meriah. Oke. Baik.
Tapi Bapak-Bapak dan hadirin semua, sebelum kita bahas bagaimana sih persiapan untuk debat cawapres besok, saya mau bahas dulu satu yang lagi viral ini belakangan ini. Boleh ya saya tampilkan? Jangan komentar dulu. Sebentar. Iya. Saya tampilkan dulu. Saya siap-siap, soalnya Anda udah lihat saya, jadi saya pikir ini pasti nih. Saya mau lihat semua, saya kesini deh biar Hensat nggak ngomong terus nanti. Oke, kita akan tampilkan dulu, ini lagi heboh, ramai di sosial media, pernyataan dari Ketua Umum salah satu partai pendukung. Kita saksikan terlebih dahulu bersama berikut ini. Yang jauh-jauh ada loh yang berubah. Jadi kalau soal maghrib baca Al-Fatihah waladolin. Ada yang diem sekarang Pak. Ada yang diem sekarang. Ada Pak sekarang diem. Loh kok nggak ada. Ada yang diem sekarang banyak. Saking cintanya sama Pak Prabowo itu. Ya kan? Itu kalau tahiyatul akhir Pak Yai kan gini Pak Yai. Tahiyatul akhir kan gini. Sekarang banyak gini Pak. Banyak gini. Nah, oke. Mengapa ini saya tampilkan Bapak-bapak sekalian? Karena ini memang sangat ramai sekali nih. Valdo tuh sampai garuk-garuk nggak gatel tadi saya lihat. Enggak ya. Saya sebelum ke sini saya ke Bung Henry dulu. Ini kita beberapa waktu belakangan ini sering sekali menyaksikan blunder-blunder yang dilakukan oleh siapapun itu masing-masing pendukung dari kandidat. Nah ini kalau kita melihatnya, publik menilai ini sudah agak cross the line gitu loh. Apa yang disampaikan, bercandaan yang muncul ini. Kalau Anda melihat ini akan jadi apa? Backfire kah untuk pendukung atau tim 02? Ya pasti akan bikin pusing juga ya sementara ya. Dalam disertasi saya, terus dijadikan buku tuh. Valdo datang tuh waktu itu. Waktu launching buku judulnya Momentum Politik. Datang juga kan bosnya? Oh ya, Sami juga datang tuh, Momentum Politik. Bosnya datang. Promosi buku dong. Ya enggak, ini saya dalam rangka menjelaskan. Oke. Nah, Intinya apa? di dalam buku Momentum Politik itu, momentum itu bisa meningkatkan elektabilitas dan menurunkan elektabilitas. Oke, nah kalau ini momentumnya. Kalau ini bisa jadi momentum yang menurunkan elektabilitas, makanya saya kemarin nge-tweet tuh ya, nge-X ya. Ini jelas ngapain sih sebetulnya? Mau bikin kalah atau mempersilahkan alam semesta bekerja sebetulnya. Oh, gitu, Anda Karena melihatnya. kan buat apa juga dia ngelawak itu, kan katanya bercanda ya Dok. Buat apa? Karena juga nggak bisa menambah elektabilitas, nggak ada juga yang ketawa tadi itu, tapi justru akhirnya membuat polemik yang tidak perlu. Yang akhirnya Pak Sekjennya repot menjelaskan, partainya repot menjelaskan. Valdo pasti sekarang akan repot menjelaskan, itu mantan bosnya Valdo tuh ya. Kita dengar Valdo, sebelumnya kan? Bung Valdo repot nggak menjelaskan ini apa ini, katanya nggak akan menambah popularitas dan elektabilitas dengan bercandaan yang seperti itu. Iya, sebenarnya ada 3 poin yang ingin kami sampaikan. Yang pertama bahwa pesan dari Pak Zulhas adalah jangan sampai pemilu ini bikin kita terpecah belah, bahkan sampai dibawa ke ranah private. Yang kedua, bagaimana caranya kita juga tidak mungkin lah ya Pak Zul menistakan agama sendiri. Beliau seorang muslim yang taat setahu saya, dan saya pernah bekerja sama beliau, memang sering bercanda orangnya. Tapi memang yang ketiga, jadi politisi itu memang serba salah sih Mbak Anggi. Banyak kejadian yang serupa tapi bukan tidak dilakukan oleh politisi gitu, tapi ya mungkin responnya berbeda gitu. Ya memang dari kita ingin menyatakan bahwa memang ada jokes, bercanda dalam pidato yang panjang dan sebagainya. Ini tapi yang jelas tidak ada sedikit ya? pun niatan untuk menistakan agama kita gitu. Oke, ini karena faktor politisi aja yang ngomong. Kalau Ustadz yang ngomong sebetulnya sih gitu. mudah. Setelah itu kan bisa kasih keterangan lagi, minta maaf gitu. Tapi justru yang minta maaf tuh yang lain tuh, Mas Edi Suparno, sekjennya. Belum sempat barangkali. Mungkin belum sempat juga, tapi harus dijelaskan Mas Valdo. Karena hal-hal seperti ini viralnya itu biasanya cepat. Dan kita tidak ingin lagi ada gesekan-gesekan yang nggak perlu kan. Anda siap Mas Valdo? Oh siap, tadi udah dijelaskan bahwa memang tidak ada niatan ke arah sana gitu. Memang kira-kira begitu. Tapi saya nggak menangkap di mana tadi disampaikan bahwa tidak ingin agar terpecah belah, tapi malahan dengan bercanda ini memunculkan potensi adanya gesekan gitu loh.
Kadang memang banyak hal-hal di politik ini Mbak Anggi, ketika suasana panas kita bisa redakan dengan kita saling tertawa bersama gitu. Jadi memang dalam konteks ini kami menyampaikan banyak sekali momen-momen di mana ketika Pak Anies dan Pak Gus Imin ketika lagi tegang surveinya masih di bawah, diselepet itu Pak Aniesnya sama Gus Imin. Itu kan contoh bercandaan-bercandaan yang meredakan tensi lah. Atau misalnya Pak Ganjar juga ketika sempat ada kejadian-kejadian di mana tidak enak malah bercanda juga gitu. Tapi bercandanya kan beda. Iya memang betul, kayaknya, memang betul. ini, Tapi memang kadang-kadang memang ya itulah politik kita hari ini, mudah-mudahan walaupun kita terbagi-bagi nih kali ini kita nggak terpecah belah lah. Ada pesan itu di situ. Oke, bagus. Saya mau tanya boleh nggak ke Valdo? Boleh, saya siap. Bila ya, Bung Valdo Maldini ketemu Pak Julhas, apa yang ingin disampaikan Pak Julhas kepada Pak Julhas nanti? Pak, saya baik-baik aja Pak di PSI Pak. Itu yang akan saya sampaikan. Enggak dalam konteks pernyataan Dalam konteks ini, maksudnya. ya Om, mudah-mudahan Om ke depan kita bisa lebih, Om perlu latihan sama stand up komedian untuk bercanda. Mungkin itu akan saya bilang. Oke. Tadi garing ya bercandanya berarti ya. Tadi disampaikan bahwa kalau disampaikan bukan oleh politisi nggak seheboh ini. Emang ada yang menyampaikan hal yang sama ya? Iya, maksudnya kan jokes-jokes begini banyak disampaikan oleh banyak orang juga sebenarnya. Saya minta tanggapan dulu dari nomor 1 gimana Bung Semi melihat ini. Kalau soal masalah dari sisi agamanya sudah ditanggapi oleh Ketua MUI. Ketua MUI udah statement sudah jelas tuh. Statement karena dan juga Wakil Presiden kita Pak Ma'ruf Amin juga namanya. Udah menanggapi juga Pak Ma'ruf Amin. Santai aja ngomong aminnya Pak. Jadi alergi orang sana. Nah, kan kayak gitu kan jadinya kan. Dan itu memang sering terjadi. Pak Ma'ruf Amin kan juga udah menyatakan. Bahkan dari Bang Semi aja mesti nekenin amin gitu loh. What for? Iya nggak sih Bang? Namanya Pak Ma'ruf Amin. Iya Ma'ruf Amin biasa. Amin juga namanya. Beda Pak tadi barusan. Dia juga begini sama juga tadi. Sama juga sebenarnya. Jadi dari sisi agama sudah ditanggapi oleh Ketua MUI dan Wakil Presiden kita. Tapi yang menarik adalah dari sisi politik. Mbak, saya menanggapi mungkin dari sana. Karena ini bukan hal pertama yang dilakukan oleh Pak Zul. Pak Zul mengatakan membawa nama Pak Prabowo, membawa nama 1, 2 dan itu di forum resmi negara. Beliau kapasitasnya sebagai Menteri Perdagangan. Kok iya konteksnya bicara seperti itu? Bukannya fokus bicara pada konteks acara tersebut gitu loh. Kan itu kan pertemuan pasar kan? Pedagang pasar pedagang pasar. Fokus aja ngomongin cabai, gimana caranya turun, gimana caranya menurunkan harga bahan pokok. Itu yang dibutuhkan oleh rakyat, bukan cawe-cawe soal masalah seperti hal seperti itu. Barangkali sekalian mungkin. Ya nggak bisa dong, memang ini ya, kita tuh memang sekarang lagi krisis etika Mbak. Makanya kalau kita ngomongin etika tuh harus digunggung tinggi, bukan dibilangin dasmu gitu loh. Dan ini yang harusnya dipunyai oleh semua politisi di Indonesia gitu loh. Dan ini bukan yang pertama loh. Yang kedua, yang pertama dulu. Sebentar, saya potong. Krisis etika ini kita bicara ketua umum partai loh. Iya, tapi kan dia juga Menteri Perdagangan. Harusnya tahu dong konteks saat saya menjadi Menteri Perdagangan, saat juga saya menjadi ketua umum partai. Kan hal ini sebenarnya simpel aja. Masalah etika itu kan bisa dijaga gitu loh. Ini bukan yang pertama. Yang sebelumnya juga dia pernah ada bikin konten di kantor Kementerian Perdagangan, kontennya konten partai. Dan juga pernah bagi-bagi minyak yang dijual oleh Kementerian Perdagangan yang dibagi-bagikan oleh anaknya yang nyalek gitu. Itu kan hal-hal yang harusnya ini harus dipegang karena etikanya saya nggak gitu. bisa klarifikasi Bung Semi. Itu bisa dilihat lagi. Saya minta tanggapannya Bung Michael. Kalau kita sih melihat bahwa manusia memang bisa aja salah ngomong begitu ya. Istilahnya itu kan manusiawi, apalagi politisi. Tapi rasa-rasanya kejadian yang salah ngomong ini udah berkali-kali. Menurut saya ini bukan sekedar sindrom politisi, tapi sindrom orang-orang yang merasa sudah di atas angin. Sebelumnya sudah pernah ada etika jadi bahan bercandaan, moralitas jadi bahan bercandaan. Sekarang ajaran agama juga jadi bahan bercandaan. Seolah-olah gampang sekali bercanda. Bahwa kita suka bercanda, iya. Politik kita harus bikin riang gembira, tapi kan kesantunan itu juga harus kita jaga. Jadi kalau saya sih melihatnya bahwa kejadian kemarin itu jangan-jangan bagian dari rentetan dari satu perilaku yang bisa jadi bablas gitu. Nah itu kita ya berharap ada klarifikasi, dan saya juga mungkin agak nggak enak juga nih sama Bro Valdo. Sepertinya dari tim TKN ini bukan tim kemenangan tapi jadi tim klarifikasi. Karena sibuk klarifikasi terus. Tiap minggu klarifikasi begitu. Karena udah disebut tim klarifikasi, sekalian saya mau klarifikasi, emang udah ngerasa udah di atas angin bener? Enggak, kita masih terus berjuang. Kita terus kampanye belum selesai, bahkan baru masih ada sisa 50 hari. Masih jauh lah gitu. Tapi yang jelas dari kita ya tidak ada niatan lah untuk
melakukan hal-hal seperti itu, termasuk jauh-jauh. Ya kalau ada yang mau pelintir silahkan gitu. Tapi pada prinsipnya kita tahu bahwa hal ini bukan hal yang pertama dilakukan oleh para politisi gitu. Tentu ini juga jadi catatan untuk kita semua. Dan mudah-mudahan kedepannya ya kita bisa dengan lebih baik lah bercandanya. Baik, mudah-mudahan ini jadi masukan ya buat semuanya. Oke, baik. Di segmen selanjutnya barulah kita akan masuk ke bagaimana persiapan untuk debat cawapres besok. Usai jeda saat lagi, Dua Sisi tetaplah bersama kami. Keluarkan anggaran sekuat-kuatnya, ambil dari tambang sebanyak-banyaknya, beri ruang seluas-luasnya untuk kaum muda tampil yang menggunakan bank mendapatkan bunga yang seringan-ringannya kalau perlu tanpa bunga. Baru pulang ya dari S2 gitu. Dan kebetulan saya merasa bahwa saya kan merupakan kaum anak milenial dan saya merasa bahwa lapangan pekerjaan sekarang itu sangat sulit digapai karena banyaknya permainan orang dalam. Solusi terbaik yang Mas Gibran. Jadi pengusaha. S2 masa nggak berani jadi pengusaha ya? Masih mau ngelamar kerja? Pengen. Jadi pengusaha aja ya? Ada juga usahanya. Oh ya udah, jadi pengusaha aja ya. Nggak usah ikut orang. Menciptakan lapangan pekerjaan. Mandiri dan kerja ya. Belum disebut caimin itu kalsium. Oke. Vitamin D. Kemudian asam folat. Asam folat. Oke. Baik, yang tadi kita saksikan adalah hanya secuplik aja ya bagaimana penampilan atau performa masing-masing kandidat ketika berbicara di hadapan publik. Nah sekarang sebelum saya masuk lagi ke sini, saya tanya dulu dong sama pendukungnya. Semuanya dari yang nomor 1 dulu, gimana kira-kira penampilan cawapresnya besok malam? Prediksinya akan seperti apa? Caimin benar-benar sudah siap. Orangnya expert di segala bidang, orangnya cerdas, orangnya berpengalaman. Maka itu bersama Caimin, Amin pasti menang, Amin pasti juara. Oke, thank you. Itu keyakinannya, boleh silakan kembali duduk. Itu keyakinannya nomor urut 1 ya. Kalau cawapres nomor urut 2, bagaimana kira-kira besok penampilannya? Silakan. Gimana, Mas? Prabowo sudah siap 1 putaran. Lo pertanyaannya besok kira-kira penampilan Mas Gibran gimana? Persiapan Mas Gibran besok. Penampilannya kira-kira gimana besok Mas Gibran kalau menurut pendukungnya? Semangat. Semangat? Oke. Generasi muda. Generasi muda, oke, boleh. Bersama Indonesia Maju. Ya. Oke, silakan duduk lagi. Nomor 3, cawapresnya besok gimana kira-kira? Pak Mahfud akan seperti apa menurut teman-teman besok? Pak Mahfud adalah seorang yang sangat berpengalaman, mempunyai kapasitas, berintegritas, serta sudah puluhan tahun membuktikan kemampuan beliau dalam membela bangsa ini di bidang hukum, serta punya melawan korupsi. Jadi saya rasa Pak Mahfud besok akan tampil dan siap untuk memberikan solusi buat bangsa ini. Oke, baik. Siap. Ini semua pendukungnya semangat-semangat semua ya. Saya ke nomor urut 1 dulu deh. Kalau kita lihat harus sesuai urutan, siap. biar tidak terjadi syakwa sangka kan, makanya biar adil. Siap. Kalau kita lihat ya performanya Gus Imin, bukan Caimin ya, Gus Imin ini udah karena sering ngobrol di luar, juga sering tampil segala macam. Kira-kira besok akan seperti apa? Memuaskan atau ya seperti biasa lah? Gus Imin karena beliau ini sudah matang sejak awal, makanya nggak perlu dipanasin lagi, Mbak. Jadi memang udah punya kemampuan yang panjang, 33 tahun usianya udah jadi wakil ketua DPR, memahami, udah pernah jadi menteri juga, dan bicara masalah ekonomi kerakyatan, beliau tuh udah di luar kepala semua. Jadi sangat percaya diri bahwa dia bisa memberikan yang terbaik dan bisa menyampaikan visi misi Amin untuk bisa diterima dan disampaikan dengan lebih baik lagi. Nggak perlu dipanasin? Nggak perlu dipanasin. Emang ada yang perlu dipanasin? Ya kan dengar-dengar katanya ada yang sekarang yang lagi kerja keras untuk bisa ini ya, latihan ya. Katanya sih gitu. Bener nggak, Dok? Siapa itu? Bener nggak, Dok? Siapa itu? Kok ke Valdo latihan? Iya, ada quote yang bilang gini Bang Sam. Kalau Anda naik tanpa persiapan ke panggung, maka Anda siap-siap dipermalukan. Jadi maka dari itu kami dari Mas Gibran, ya kita latihan keras gitu. Kita latihan keras, kita tahu diri, kita belajar ya Pak ya. Walaupun kita masih muda, kita tetap berusaha pede dan juga kalau bicara soal debat nih Om Sam. Kayaknya
Bro Mike juga boleh ikutan. Ini emang gue berdua sering ribut emang. Jadi kita kan yang udah pernah ikut pilkada sebenarnya kan Mas Gibran. Yang kan? udah pernah berdebat Mas Gibran berdebat artinya. dalam format KPU sebenarnya. Tapi kenapa perlu tadi bilang latihan lagi itu? Ya perlu latihan dong Mbak. Ini kan kita nggak pengen nganggap remeh karena jago bicara, punya pengalaman. Kita tahu diri lah bahwa walaupun kita dibilang di atas angin gitu, tapi enggak. Kita lagi bekerja keras kok. Dan kita tahu diri. Tapi satu hal soal Mas Gibran, mungkin kita tahu bahwa kalimatmu harimaumu gitu. Jadi ya kita hati-hati dan irit-irit bicara, nggak perlu kemana-mana gitu. Jadi santai aja, tapi tetap akan menunjukkan yang terbaik. Bung Faldo, yang saya tangkap selama ini kan di berbagai forum undangan untuk cawapres memang kan agak jarang hadir ya, karena nggak bisa memenuhi undangan. Jadi itu sengaja irit bicara Anda bilang itu biar nanti agak mengejutkan gitu. Nggak gitu juga, karena kan memang ada format yang resmi, format yang memang ya bukan berarti kita tidak menghargai undangan media, tapi memang sedang bekerja, tidak cuti, mengabdi kepada masyarakat Solo, biar nanti mengabdi ke masyarakat Indonesianya lebih paten lagi gitu. Tadi kan Faldo bilang ya kita latihan, nggak boleh sombong. Boleh tahu nggak latihannya apa aja dan berapa lama tuh kemarin? Ya latihan bicara, latihan ini gitu. Kayaknya Mbak Anggi dapat fotonya kali ya? Apa? Kepo amat. Pengen tahu latihannya seperti apa persiapannya? Ini namanya kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Tapi yang penting latihan gitu ya? Iya pastilah. Saya yakin pasti Gus Imin pun dislepet Imin sambil uji-uji beat gitu. Pak Mahfud juga mungkin latihan. Mungkin ya, tapi mungkin karena udah pengalaman dua-duanya. Pak Mahfud latihan apa baca koran aja? Saya lihat cuma baca koran aja. Tapi satu hal ya, Mbak Anggi, bahwa topik besok adalah topik sehari-hari Mas Gibran sebagai seorang wali kota, soal ekonomi, soal pendidikan, soal kesejahteraan. Ekonomi, keuangan, investasi, pajak, itu adalah APBN dan APBD. wali kota sehari-hari, jadi ibaratnya lagi latihan lari nih udah biasa nih. Jangan-jangan Gus Imin besok yang nggak siap nih, Bung Semi, kalau menjawab itu. Ekonomi, investasi, keuangan itu sebenarnya hal-hal yang bisa kita lihat apakah beliau ini mampu dalam hal itu. Karena kita tahu sendiri beliau ini punya usaha banyak sekali. Dan dari usaha yang banyak itu berapa yang bangkrut sampai sekarang. Investasinya besar di perusahaan-perusahaan itu. Kalau ngelola perusahaan aja bangkrut, gimana ngelola negara gitu loh. Itu nggak semuanya lah. Orang banyak. Nggak semuanya, beda konteks lah. Nah sekarang ini Menko Polhukam sekarang nih Pak Mahfud. Besok harus bahas soal keuangan, infrastruktur, perkotaan, investasi, pengelolaan APBN, APBD. Mungkin itu perlu persiapan khusus ya kali ya untuk Pak Mahfud. Kalau saya sebenarnya ngeliat dari tadi nih yang paling banyak sibuk saling sangka ini 1 sama 2 nih. Kita seringkali dari 3 itu ya agak menikmati juga sebenarnya saling sangkanya mereka gitu sama seperti debat kemarin. Orang berantem di situ menikmati. Tapi kalau kita karena memang kita yakin, kita yang penting tenang, cool, karena persiapan yang sesungguhnya adalah pengalaman. Jadi yang besok akan kita tunjukkan, Prof Mahfud akan tunjukkan adalah pertama, pengalaman itu nggak bohong. Jam terbang itu nggak bohong. Beliau punya pengalaman yang panjang, integritas yang selama dijaga, tidak ada yang meragukan integritas beliau selama menjadi ketua MK, selama menjadi Menko Polhukam juga banyak gebrakan yang dibikin. Jadi itu pertama, kita akan tunjukkan kapasitas berdasarkan pengalaman. Yang kedua, kalau kita telusurin ke belakang, saya berani bilang bahwa pasangan capres-cawapres yang paling dipersiapkan, benar-benar dibahas, dipasangkan dengan sebaik mungkin, itu adalah Ganjar Mahfud. Kenapa? Bukan karena proses kejadian manuver politik, bukan karena proses ambisi seseorang atau 2 orang, tapi karena proses pemilihan. Karena kita ikutin di dalam. Dari banyak calon-calon wakil presiden yang untuk dipasangkan dengan Pak Ganjar, akhirnya mengerucut ke Prof Mahfud. Jadi itu suatu proses melalui deliberasi yang panjang. Jadi besok kita akan melihat bahwa Ganjar Mahfud bukan sekedar satu orang presiden. Tapi ada dinamik 2 yang bisa saling melengkapi. Dan itu kekuatan terbesar dari Ganjar dan Mahfud. Oke, baik. Saya mau ke Bung Hensat. Bung Hensat, kalau bicara kan semua pasti yang namanya pengalaman. Kalau bicara pengalaman, 3-tiganya kita lihat punya pengalaman. Caimin punya pengalaman, Mas Gibran juga pengalaman dalam mengelola ini juga pengalamannya banyak nih ngomongnya. Pastinya makanya mereka jadi jubir. Nah kalau Anda lihat based on track record dan pengalaman kira-kira kita kan nggak bisa memprediksi ya. Cuman kan mungkin Anda bisa lah karena mengamati banyak hal. Performa siapa kira-kira yang akan bagus besok berdasarkan pengalaman masing-masing? Kalau performa ya, itu yang terbebani kelihatannya memang Pak Mahfud. Karena sebagai profesor, dia itu pasti ingin menampilkan yang sebuah hal yang fantastik gitu dari dirinya. Justru yang agak santai ini menurut saya Caimin. Kenapa? Karena memang tipikalnya dia saya lihat memang begitu tuh. Ngalir khas NU aja. Ya udah apa yang terjadi terjadilah gitu.
Sementara Mahfud terbebani, Caimin santai, ngalir. Kalau Mas Gibran? Mas Gibran ini kan kalau kita lihat penampilannya di Pilkada Solo, itu kan berapi-api. Tapi dia itu bebannya juga besar juga. Kenapa bebannya besar? Karena kalau dia tampil bagus, rakyat bisa bilang, ya iyalah dia anak presiden, masa tampilnya jelek. Tapi kalau dia tampilnya kurang bagus, ini gimana sih pelatihnya nggak ngelatih dia benar-benar, jangan-jangan instan nih. Jadi emang agak salah, bukan serba salah ya, agak salah-salah gitu nanti. Makanya menurut saya, menarik sekali apa yang akan ditampilkan Mas Gibran. Mudah-mudahan dia bisa tampil seperti bapaknya, gitu ya. Kan ingat bapaknya dong pasti kan kalau ingat Gibran. Kan? Tapi semua klaim-klaim harus seperti Pak Jokowi. Mas Ganjar juga klaim-klaim paling 3.0-nya Pak Jokowi gitu katanya. Sebetulnya ya, yang saya tunggu dari 3 jubir ini, kenapa sih? Ya, kenapa Indonesia butuh cawapres-cawapresnya mereka ini? Kenapa Caimin dibutuhkan Indonesia? Kenapa Gibran dibutuhkan Indonesia? Kenapa Pak Mahfud dibutuhkan Indonesia? Mestinya itu tuh yang dijelasin mereka tuh sekarang. Kita jawab sekarang ya. Oke, ke nomor 1 deh. Kenapa Indonesia butuh Caimin? Kenapa harus Caimin wakil presidennya? Ya, yang pertama Caimin itu punya grassroots understanding, Mas. Dia itu sangat tahu apa yang dibutuhkan orang, karena memang beliau itu berasal dari sana dan dia sangat ngotok di Jawa Timur. Itu yang pertama. Yang kedua, pengalaman Caimin soal tenaga kerja, dia di legislatif, dia di eksekutif, itu sudah banyak sekali dan ingin diejawantahkan dalam skala yang lebih besar lagi selama ini. Karena selama ini beliau belum pernah dapat kesempatan dan hari ini. Dan yang ketiga, Caimin ini kita bisa tahu sendiri beliau ini jiwanya sangat muda, Mbak. Berapa orang yang sudah bisa komunikasi dengan beliau? Kenapa penting penekanan jiwa yang sangat muda? Ini kan mengelola negara bukan karena jiwa muda, jiwa tua, senior dan junior. Populasi kita sekarang sebagian besar ini anak muda. Karena itu harus diperhatikan. Populasi kita sebagian besar anak muda sekarang ini. Dan ini yang harus diperhatikan. Ini juga masa depan bangsa masalahnya. Jadi kita juga nggak mau untuk bisa memandang itu sebelah mata gitu loh, Mbak. Dan yang terakhir bahwa ya Caimin sama Pak Anies ini duit tunggal. Dia ini klop. Jadi nggak hanya sekedar pengalaman beliau, tapi saat menjalankan nanti, saat beliau terpilih, beliau ini tektokannya tuh udah pas gitu loh. Karena di tunggal itu memang jadi modal. Paling klop ya, itu juga paling klop tadi. Ya itu bisa dilihat sendiri dari komunikasinya. Nomor 2 klop juga, klop dong ya. Biarkan rakyat yang menilai. Oke. Nah, nanti dijawab ya, kenapa butuh Mas Gibran sebagai cawapres. Tapi nanti kita jeda dulu sejenak. 2 Sisi kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Kita lanjutkan kembali 2 Sisi. Besok malam kita akan sama-sama menyaksikan bagaimana kemampuan 3 kandidat cawapres untuk menyampaikan gagasannya dan adu argumentasi. Nah, malam ini balik lagi nih nyambung pertanyaan tadi. Tadi ke Semi udah, sekarang ke Valdo. Kenapa sosok Gibran ini dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia sebagai cawapres? Apa yang kita bicara soal masa depan. Bagaimana kita ngelihat size pemilih kita, mayoritas anak muda, yang bisa jadi pada akhirnya jika tidak ada anak muda, kita akan dipimpin oleh orang-orang yang tidak mengerti tentang kita. Kita akan dipimpin oleh orang-orang yang bisa jadi usianya itu nggak nyambung sama kita. Orang tua nggak mungkin mengerti anak muda gitu. Polisinya kayak apa. Jadi representasi anak muda dalam pilpres kali ini sangat penting sekali. Sekali lagi ini bukan soal Mas Gibran aja, tapi ini soal nenek kita yang peduli cucunya, ayah kita yang peduli anaknya, om yang peduli keponakannya. Jadi kehadiran Mas Gibran di sini dengan pengalaman sebagai wali kota, harapannya bisa memberikan warna baru dalam politik Indonesia. Memang butuh didobrak, anak muda memang harus mendobrak. Dan Mas Gibran sebagai pendobrak yang akan mempercepat anak muda dapat tempat di politik di Indonesia. Oke, mempercepat anak muda di politik Indonesia. Oke, saya titik sampai di sana. Saya mau ke Michael, kok Mikael lagi? Mike. Oke, Mike. Kenapa Indonesia butuh Pak Mahfud sebagai cawapres? Tadi dibilang ya anak muda harusnya representasi anak muda juga di sini. Katanya seolah-olah nih kayaknya orang tua bisa nggak sih ntar menghandle preferensinya anak muda yang banyak ini? Ya, kalau bicara soal pemuda, ya Ganjar dan Mahfud juga sama-sama sangat dekat dengan pemuda juga begitu. Dan kita melihat tapi lebih dari sekedar tua dan muda, kita membangun bangsa. Dan kalau kita baca sejarah, biasa bangsa-bangsa yang bisa besar, bukan sekedar bangsa itu demokratis atau ekonominya kuat, tapi institusinya kuat.
Itu yang kita sadari sekarang, bahwa kalau Indonesia mau punya visi 50 tahun, 10, 100 tahun ke depan, bukan sekedar siapa yang jadi presiden, wakil presiden sekarang. Tapi orang-orang yang akan bisa membangun institusi negara kita, supaya menjadi institusi yang kuat. Siapapun presidennya, siapapun wakil presidennya, tua ataupun muda. Dan Pak Mahfud punya pengalaman itu. Pernah di legislatif, pernah di eksekutif, pernah juga di yudikatif, bahkan menjadi ketua Mahkamah Konstitusi. Jadi pemahaman beliau untuk menata institusi Indonesia ini sangat penting. Hukum sangat penting, bahwa kita adalah negara hukum, bahwa ada institusi yang diatur oleh hukum, bahkan presiden pun di bawah oleh hukum. Jadi itu yang kita ingin tekankan, bahwa ke depan membangun Indonesia ini harus punya hukum yang kuat. Kepastian hukum ini akan membuka jalan bagi banyak orang karena ada keadilan dan juga ada kesempatan. Dan Prof. Mahfud sosok yang tepat bisa membantu mewujudkan itu semua. Semangat pendukungnya. Kalau kita dengar dari masing-masing jubir, pastilah semua jagoannya yang the best kan ya. Kalau seorang Henry Satrio melihat dari 3 ini, yang dibutuhkan Indonesia itu yang mana sebenarnya? Pusing Sebetulnya enggak gampang aja jawabannya. 3-3-nya bagus. Pusing nggak kamu jawabnya? Enggak juga, saya mau jawab nih. Sorry ya, saya mau jawab nih. Jangan gitu dong. Enggak. Silakan. Nanti saya dilaporin ke Bawaslu. Gini, sebetulnya kan kebutuhan Indonesia itu sudah jelas ya. Bang Semi misalnya bawa jargon perubahan. Yang ini melanjutkan perbaikan ya, Mek. Terakhir ya, Mek. Kita melanjutkan dan menyempurnakan. Gabungan gerak cepat, 1 dan 2. lebih cepat lagi. Banyak amat. Karena bingung, kalau ini jelas perubahan, melanjutkan, ini kalau rubah lanjut ya itu. Ya, lebih cepat lagi katanya gitu. Cepat lagi. Nah, itu kan sebetulnya masing-masing sudah punya program-program sendiri yang menurut mereka diperlukan oleh rakyat Indonesia. Tapi kalau dari hasil survei ya, kalau dari hasil surveinya Kedai Kopi, anak muda itu pengennya 3 tuh. Lapangan pekerjaan, ingin punya rumah, dan ingin menikah. Gitu ya. Lapangan pekerjaan, ingin punya rumah, dan ingin menikah. Nah, saya kalau lihat program-programnya itu, nggak ada yang langsung spesifik ke situ tuh. Malah ada yang bagi-bagi makan gratis gitu kan. Nah itu sebetulnya kalau dari hasil survei itu bisa dilihat, 3-3-nya nih per hari ini belum siap-siap amat nih menghadapi debat. Saya tanya dulu, mana sih yang paling mengakomodir kalau dari visi misi masing-masing? Nah, dari tengah dulu, tadi terakhir belakangan kan itu ngomongnya di tengah. Mana yang paling mendekati tadi keinginan anak muda? 3 kan tadi ingin. Ya kita punya rumah? semuanya. Soal lapangan kerja, kita berbicara soal memperkuat institusi pendidikan kita, terutama kampus. Ya mungkin yang soal apa tadi lagi yang kedua? Ingin punya rumah. Ingin punya rumah. Kita ada program untuk membuat banyaknya perumahan-perumahan yang juga bisa diakses oleh anak muda. Yang ketiga tadi soal menikah. Tidak ada larangan menikah ketika Prabowo Gibran jadi presiden nanti, Pak Henry Satrio. Kecuali nikahin orang yang tidak pengen dinikahi. Ya. Nah jadi oleh karena itu kami kira kita clear bahwa kita soal keberlanjutan, melanjutkan kinerja kerja Pak Jokowi dengan kepuasan 76,8%, dan itu yang menjadi tawaran kita untuk bagaimana Indonesia Emas itu lanjut nih. Kalau ini kan geser, balik lagi gitu kan. Enggak, Pak Cawapresmu itu tadi nggak bilang lapangan kerja tuh, suruh jadi pengusaha aja. Kan nggak semuanya jadi anak ya kan presiden. Pengusaha juga membuka lapangan kerja, Bapak. Ya konteksnya nggak semuanya anak presiden. Iya, dan nggak semua orang juga pengen kerja. Semua orang juga pengen jadi pengusaha, ada yang pengen jadi YouTuber, selebgram, dan itu membuka lapangan kerja kan, Pak? Itu jelasannya gitu dong maksudnya. Iya, indirect impact-nya pasti akan arah sana. Memang kalau dosen emang agak ngotot ya kalau ngasih tahu ya. Minta jawaban yang komprehensif dan argumentasinya harus kuat gitu kan. Secara empiris terbukti. Thank you Pak dosen. Bung Kalau Semi. mahasiswa tuh gitu ya. Enggak nih mahasiswa udah lama dia. Bung Semi, apa kira-kira ini nggak terakomodir nggak ketiga keinginan anak muda dari visi misinya? Saya rasa Bang Henry udah tahu visi misinya Paslon Amin ya. Ikutan juga dia. Ya kan gue baca semuanya. Udah tahu lah. Semua kan masih dibaca pengamat politik, Pak. Yang pasti yang pertama lapangan pekerjaan 15 juta dalam visi misi kita. Penambahan 15 juta lapangan pekerjaan baru. Karena sekarang ini kita investasinya tinggi tapi lapangan pekerjaannya malah turun. Ini kan jadi tanda tanya, ada apa di balik ini semua? Ada apa? Ada salah urus di negeri ini. Itu yang pertama masalah lapangan pekerjaan. Yang kedua masalah rumah. Kita punya program, Bang, KPR, keluarga punya rumah. Itu yang kita mau, itu program yang jelas ada di visi misi Amin. Karena saat ini yang terjadi saat ini anak-anak muda itu ya bukan keluarga punya rumah, tapi kapan punya rumah. Karena memang punya rumah itu susah sekali, usahanya susah.
yang orang-anak muda yang kerja di sektor-sektor non formal nggak punya akses untuk bisa mendapatkan kredit rumah. Dan itu yang akan diperhatikan oleh Amin ke depan. Kita ingin mempermudah itu. Anak-anak yang YouTuber tadi disebut juga, itu kan sekarang pekerjaan yang non formal dan itu nggak bisa diajukan. Yang ketiga, masalah nikah. Wah, itu udah jelas bahwa di PKB khususnya juga punya program-program yang besar seperti itu. Karena fokus pada desa. Desa itu juga program-program tentang hal itu concern banyak sekali. Kalau saya jawabnya gini, Hensa. Tadi lo ngomong soal investment, bukannya investment naik itu akan membuka banyak lapangan kerja ya? Lah, coba tadi kan lo kritik investment di kita betul. nih. Investasi kita naik. Iya kan? Tapi lapangan pekerjaan kita turun. Kenapa, Dok? Iya kan? Gue pengen tanya itu. Tingkat pengangguran kita menurun juga. Logikanya gitu kan? Iya kan, memang itu terjadi. Logikanya gitu. Jadi itu harus kita lanjutkan. Enggak, investasinya naik. Baru selesai Iya, jadi investasinya naik. Jadi tapi kan progresnya ada. Tapi kalau lu ubah lagi 5 tahun ubah, 10 tahun ubah, balik kanan lagi bangsa kita, Pak. Enggak, coba lu buka data deh. Kalau pakai cuma sekedar logika nggak masuk, tapi datanya adalah, Dok. Kan investasinya naik, iya. investasinya naik, lapangan pekerjaannya turun. Tidak tercipta. Iya, jadi nggak nyambung gitu loh. Nanti ditulis diubah. Iya, iya Pak. Siapa? Jadi itu harus diubah. Oke. Bentar, ya, kalau silakan Michael. Ya, jadi kalau bicara soal lapangan pekerjaan, itu menjadi fokus utama kita. Kita kalau bicara Indonesia Emas 2045 itu bukan sekedar ditentukan oleh seorang presiden dan menteri-menteri. Tapi perlu ada generasi emas yang bisa mewujudkan Indonesia Emas. Makanya kalau di dalam visi misi kita, poin pertama kita adalah SDM unggul. Kita bicara soal SDM yang unggul, punya kemampuan, punya skill, bisa kerja, siap kerja, dan bikin lapangan usaha. Dan kita punya target untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita ke 7% dengan tambahan 17 juta lapangan pekerjaan. Kenapa penting? Soalnya pertumbuhan penduduk kita ini kan sangat besar. Kita ini katanya akan ada bonus demografi. Artinya banyak sekali pemuda yang akan ada 20 tahun, 30 tahun ke depan dengan usia produktif. Tapi kalau jumlah lapangan pekerjaan tidak kita kejar, pertumbuhan ekonomi kita tidak cukup cepat, ya kita jatuh ke dalam middle income trap. Makanya kita memfokuskan adalah mengaktifasi sektor-sektor ekonomi yang masih belum optimal. Ekonomi hijau, ekonomi biru. Nah ini cara kita untuk membuka lapangan pekerjaan termasuk ekonomi digital. Jadi lapangan kerja pasti. Ya, jangan sampai bonus demografi jadi beban demografi nantinya ya. Yang pertanyaan ketiga soal menikah. Kalau soal menikah ya kita lihat, saya rasa salah satu tantangan selain tadi tekanan ekonomi ya soal kesehatan mental. Itu juga saya rasa ada dampaknya, orang stres atau orang mungkin lebih banyak memikirkan diri sendiri, jadi kurang bergaul begitu. Nah itu hal-hal yang kita juga mau bisa menjawab permasalahan bukan cuma secara material tapi secara psikis dari generasi muda. Gimana Pak dosen? Ya rata-rata ya. Rata-rata. Semua jawabannya kalau saya jadi mahasiswanya soal menikah ya itu jodoh itu di tangan Tuhan Pak. Nggak bisa. Oke baik, nanti kita masih akan lanjutkan usai jeda 2 sisi saat lagi tetap bersama kami. Kita lanjutkan 2 sisi. Pilpres 2024 ini menjadi yang paling meriah mungkin ya dan paling ditunggu-tunggu dalam sejarah perpolitikan Indonesia. Karena pertama kali dalam sejarah akan ada kandidat yang paling muda sebagai cawapres muncul. Dan juga di Pilpres 2024 nanti suaranya anak muda sangat-sangat diperebutkan. Makanya malam hari ini saya juga akan berikan kesempatan nih untuk anak muda. Boleh maju ke depan? Siapa? Fabian. Betul, Fabian. Fabian, kamu tadi dari awal mengikuti ya diskusi kita. Ada nggak yang ingin kamu tanyakan ketiga jubir dari kandidat di depan ini? Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam, saya Fabian. Sebenarnya saya mau jelaskan posisi saya sebelumnya dulu. Saya adalah salah satu ibaratnya pemilih yang masih mengambang. Belum menentukan pilihannya yang mana. Karena bisa dilihat lah dari media-media digital masih banyak yang ibaratnya saling menyerang satu sama lain lah ibaratnya kayak gitu ya. Yang ingin saya tanyakan adalah untuk cawapres sendiri, apa yang bisa ditawarkan oleh masing-masing cawapres tentang mengenai anak-anak muda, kepada anak-anak muda gitu. Terutama mereka-mereka yang masih mengambang dalam pilihannya gitu. Oke, terima kasih Fabian. Tepuk tangan dong buat Fabian. Silakan duduk lagi. Tapi ngomong-ngomong ada berapa banyak di sini yang belum memutuskan? Boleh? Belum memutuskan? Angkat tangan? Ya. Oh banyak juga ya. Kalau di sebelah sana dari UHAMK berapa banyak yang belum memutuskan? Belum memutuskan memilih? Wow banyak juga. Emang banyak ya ternyata ya. Kamu belum memutuskan juga? Iya, anak muda bukan. Jadi banyak ini undecided voters ini ya. Undecided voters ini kalau hasil survei terakhir itu. Tas. Kalau dari hasil survei itu ada sekitar 28% ya, Hensat ya, kalau tidak salah yang undecided voters. Oke, saya mulai dari nomor 2 dulu.
Apa yang ditawarkan untuk mereka, teman-teman muda ini yang belum memutuskan memilih? Hai teman-teman muda, kita pasti nggak pengen ya playlist Spotify kita diatur sama orang lain. Apalagi kalau seandainya kebijakan-kebijakan yang berdampak pada kita itu diatur oleh orang-orang yang nggak ngerti soal kita. Tawaran kita dari Prabowo Gibran adalah adanya salah satu di antara kandidat itu adalah abang kita. Om mungkin juga, atau mungkin paman juga. Dan itu beneran, mudanya itu beneran. Dia telah bisa menerobos langkah ini sejauh ini, mungkin dengan segala dinamikanya. Tapi memang butuh dia. Dan saya juga termasuk orang yang percaya bahwa representasi anak muda itu penting sekali. Nah, oleh karena itu teman-teman, untuk Prabowo Gibran, teman-teman yang belum menentukan pilihan, nggak apa-apa, chill aja. Masih ada 50 harian lagi. Tapi mulai hari ini, silakan follow Pak Prabowo, silakan follow Pak Gibran, dan lihat kejutan-kejutan yang ada di sana. Pasti teman-teman actively gadget semua, dan teman-teman bisa melihat dari sini, bahwa kita punya banyak sekali program-program untuk teman-teman. Saya nggak perlu sampaikan sekarang, tapi teman-teman follow aja. Thank you. Oke, terima kasih. Saya minta Michael, apa yang ditawarkan untuk mereka yang belum memutuskan? Ya, bagi teman-teman pemuda yang belum memutuskan, ini perjalanan kan masih panjang ya sebagai individu. Sama seperti bangsa ini masih muda juga. Artinya ruang gerak, ruang berkreasi itu sangat penting. Tapi yang paling penting itu kesempatan dan keadilan. Itu yang harus ada. Nggak semua orang punya orang tua yang bisa bukain jalan, nggak semua orang punya om yang bisa bukain jalan, atau abang yang bisa bukain jalan. Kadang-kadang kita harus berusaha diri kita sendiri. Tapi mental itu harus ada, mental pejuang itu harus ada. Dan Pak Ganjar, Pak Mahfud juga dua-dua orang yang menunjukkan bahwa mereka punya mental itu. Dari awal, dari masih muda, berjuang. Dan kita mau menunjukkan bahwa untuk menuju Indonesia Emas kita berjuang sama-sama. Kalian juga bagian dari perjuangan walaupun kita bukan siapa-siapa. Tapi kita bisa wujudkan bersama-sama. Baik, terima kasih Michael. Terakhir, Bung Semi, silakan. Ya, jadi gini teman-teman. Capek gak sih lo? Lo tuh tetap begitu pulang atau begitu lulus nanti, kalian akan dihadapi oleh pekerjaan, lapangan pekerjaan. Dan di sana kita dihadapkan oleh kondisi di mana orang dalam akan lebih diperhatikan daripada kita yang bukan anak siapa-siapa. Hal ini terjadi di Republik ini hari ini. Negara ini punya kita semua, bukan punya satu keluarga. Ini harus diubah. Itulah kenapa kita butuh perubahan hari ini, teman-teman. Yang kedua, teman-teman, lapangan pekerjaan sekarang tuh udah sulit. Udah susah nyari kerjanya, kalah sama orang dalam juga. Lapangan pekerjaannya sulit. Anies Baswedan dan Caimin menjanjikan 15 juta lapangan pekerjaan baru. Dan teman-teman tahu di luar sana saat ini petani sedang berteriak keras. Sulitnya harga-harga bahan pokok. Petani kekurangan uang untuk bisa membeli bibit, membeli pupuk. Dan rakyat miskin di kota juga masih kekurangan bahan pangan. Dan hari ini itu terus terjadi. Apakah mau dilanjutkan? Tidak, teman-teman. Kita butuh perubahan. Kita butuh Anies Baswedan dan Caimin untuk merubah ini semua. Itu aja, teman-teman. Baik, terima kasih. Sudah sangat jelas ya. Singkat. Teman-teman yang masih belum memutuskan. Anggap saja 3 orang di depan ini iklan di media sosial, iklan di TikTok, iklan di Instagram, iklan di X gitu ya. Jadi anggap aja semua iklan itu bagus, tapi pilih yang memang benar-benar teman-teman butuhkan untuk kehidupan teman-teman nantinya. Oke, bijaksana sekali Pak dosen. Terima kasih. Saya juga nggak nyangka saya ngomong gitu. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan buat yang undecided atau yang belum memutuskan bisa benar-benar mencerna ya apa pesan-pesan dari masing-masing kandidat. Dan besok diperhatikan debat Capres dan Cawapres. Besok Cawapres yang akan tampil. Silahkan dinilai masing-masing kandidatnya mana kira-kira yang visi misinya paling cocok. Jangan sampai Anda golput. Baik, saya Dwi Agia, saya tutup 2 sisi malam hari ini. Kami mengabarkan Anda putuskan. Kita jumpa lagi pekan depan. Sampai jumpa. Anda baru saja menyaksikan 2 Sisi dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita.